Untuk hari ini kita akan belajar mengenai algoritma dan pemrograman pada percabangan ya. Jadi yang sudah saya jelaskan tentang percabangan, di mana sebuah instruksi itu harus dilaksanakan apabila suatu pernyataan itu terpenuhi, di mana kalau terpenuhi itu berarti kondisinya itu benar. Nah, jika sebuah pernyataan itu tidak terpenuhi, maka akan perintah itu bisa tidak dilaksanakan atau akan dilaksanakan dengan instruksi yang lain seperti itu. Nah, contohnya di sini ada jika nilainya itu lebih besar dari 80, maka dia akan mendapatkan nilai A. Kemudian jika password yang dimasukkan salah, maka akan muncul tampilan pesan maaf password salah. Kemudian jika passwordnya itu benar, maka akan muncul tampilan pesan selamat datang. Nah, semuanya ini menggunakan perintah yang disebut dengan if then, seperti itu. Kemudian untuk penerapan dalam flowchart-nya sendiri, itu percabangan dilambangkan dengan simbol seperti ini, seperti wajik seperti ini ya. Nah, ini berarti menunjukkan sebuah percabangan. Nah, untuk bentuk flowchart-nya di sini nanti ada dua macam. Yang pertama hanya ada satu kondisi saja ya. Jadi ini adalah proses inputan awalnya, kemudian dia masuk ke dalam percabangan dengan kondisi tertentu, di mana nanti ketika kondisinya benar, maka dia akan menjalankan sebuah perintah, kemudian prosesnya selesai. Nah, tetapi jika instruksi yang diberikan itu masuk ke dalam kondisi salah, maka dia tidak akan melakukan perintah apapun dan dia akan langsung selesai. Nah, ini untuk bentuk flowchart yang pertama. Kemudian untuk bentuk flowchart yang kedua, dia penggunaan if else ya. Kalau yang tadi hanya if then saja, kalau yang ini adalah if then else. Jadi ada dua kondisi, jika benar itu kondisinya apa, jika salah kondisinya apa, seperti itu. Jadi untuk awal itu ada inputan, dia masuk ke percabangan dengan kondisi tertentu, kemudian jika kondisinya benar, maka dia akan menjalankan sebuah proses atau output apa yang akan dihasilkan. Nah, tetapi jika kondisinya salah ya, jika kondisinya salah, maka dia akan melaksanakan proses yang lain seperti itu. Kemudian baru mereka selesai melakukan tugasnya seperti itu. Jadi ada dua perbedaan ya. Kalau yang tadi pertama, jika dia kondisinya salah dia langsung selesai, tetapi dengan model yang kedua ini jika dia melakukan jika hasilnya itu salah, maka dia akan melakukan proses yang lain baru dia selesai seperti itu. Nah, kemudian untuk letak daripada percabangan di dalam aplikasi Scratch ini ada di dalam menu kontrol ya, yang berwarna oranye ini. Dari situ nanti ada dua jenis percabangan yang bisa kalian gunakan. Ada percabangan if then saja dan juga ada percabangan if then else. Tinggal kalian pilih mau menggunakan jenis yang mana. Kalau menggunakan jenis yang pertama, maka dia tadi menurut ini flowchart yang ini. Jadi jika benar dia melakukan perintah sesuatu, jika salah maka dia langsung selesai. Nah, tetapi jika kalian memilih bentuk yang kedua if else ini, maka dia menggunakan algoritma yang jenis kedua juga. Jadi ketika dia kondisinya benar, dia melakukan apa. Nah, benar berarti posisinya di atas ini, kemudian else berarti jika salah maka dia melakukan apa, kondisi yang kedua, seperti itu ya. Nah, di sini ada contoh program untuk menentukan grade nilai apa yang akan dia dapatkan ketika dia mendapatkan sebuah nilai sebanyak 80 ya. Jadi di sini ada contoh ketika kita mendapatkan nilai 80, maka nanti akan mengeluarkan output berupa nilai A seperti itu. Nah, jadi untuk membuat programnya kita mulai dulu dengan seperti biasa kita masukkan klik bendera hijau, kemudian setelah itu kita lihat di sini masukkan perintah untuk melakukan set nilai X ya. Nilai X-nya itu kita setting dulu ke 0 karena belum ada inputan apapun. Nah, kita bikin dulu variabel untuk nilai X-nya ya. Di sini ada deklarasi variabel untuk menentukan nilai X. Berarti kita buat dulu variabelnya, kita klik
tadi variabel, kemudian kita pilih yang ini, make a variable ya, kita buat variabel baru dengan nama nilai X seperti ini, kemudian kita pilih for all sprite, kemudian kita pilih OK. Nah, di sini sudah ada variabel nilai X. Nah, kemudian kita set untuk nilai X-nya menjadi 0 karena belum ada inputan apapun ya. Nah, ini untuk my variabelnya kita klik, kita ganti menjadi nilai X seperti ini. Kemudian setelah itu kita masukkan pertanyaan untuk memberikan perintah memasukkan sebuah nilai ya. Kita masuk ke sensing, kemudian kita pilih yang ini, ask what's your name and why. Jadi kita memberikan perintah untuk memasukkan sebuah nilai. Kita tulis masukkan nilai X ya, misalkan seperti itu, masukkan nilai X berarti. Kemudian setelah itu kita set nilai X-nya untuk bisa dimasuki jawaban ya. Jadi sama, kita pilih yang ini, set my variable to seperti di atas, kemudian my variabelnya kita ganti nilai X. Nah, to-nya ini kita ganti menjadi answer supaya dia bisa diinputkan sebuah jawaban seperti itu ya. Nah, kemudian setelah ini kita masukkan perintah untuk percabangannya. Karena kondisinya cuma satu, maka kita hanya menggunakan jenis percabangan yang if then saja ya, if then. Kemudian kita pilih ke kontrol, kita masukkan di sini if then, kemudian kita masuk ke operator, kita masukkan di sini yang angka operasi untuk yang lebih besar, lebih besar ya, bukan kurang. Kita kembalikan, kita masukkan yang lebih besar. Nah, di sini berarti kita masukkan apabila nilai X ini lebih besar dari 80 ya, karena sesuai dengan kondisinya. Berarti kita masuk ke variabel, kita drag variabel nilai X yang tadi sudah kita buat. Nah, kita ganti angkanya menjadi 20. Ketika nilai X yang dimasukkan itu lebih besar dari 20, maka apa yang terjadi? Dia akan menampilkan output berupa nilainya itu adalah A ya. Maka kita masuk ke looks di sini, kemudian kita drag ini yang say hello for 2 second ya. Nah, untuk ini kita tulis nilainya itu adalah A. Jadi ketika nilai yang dimasukkan itu lebih besar dari 80, maka dia akan menghasilkan output berupa nilai A selama 2 detik. Nah, sekarang kita coba di sini. Nah, ketika saya apply, maka langsung akan keluar instruksi untuk memasukkan nilai X ini ya. Nah, coba kita masukkan nilainya 85 seperti ini. Maka apa yang terjadi ketika kita centangnya kita klik, maka dia akan menghasilkan tadi nilai A seperti itu ya. Nah, saya ulangi lagi, 85. Nah, dia maka akan menghasilkan output nilai A. Nah, sekarang coba saya akan memasukkan nilai di bawah 80. Maka apa yang akan terjadi? Saya misalkan masukkan nilai 70. Nah, ketika saya klik, ini nilainya berarti di bawah 80 ya, 70. Ketika saya klik, nah maka dia tidak akan mengeluarkan output apapun ya, karena di sini tidak ada pilihannya seperti itu. Nah, kondisi ini jika kita gambarkan itu adalah seperti ini. Jadi ketika kita diminta untuk memasukkan sebuah nilai, nah jika nilai itu di atas 80, maka sesuai program dia akan menghasilkan output berupa nilai A. Nah, tetapi jika kita memasukkan nilai di bawah dari 80, maka programnya ini akan bingung karena tidak ada pilihan apapun kalau di sini nilainya di bawah 80. Makanya di sini tidak ada output yang dihasilkan seperti itu. Nah, apabila kita gambarkan di dalam flowchartnya, maka bentuknya akan seperti ini. Jadi untuk memulainya dengan simbol seperti ini ya, itu berarti memulai. Kemudian setelah itu kita masukkan input nilainya apa tadi, berupa nilai X ya, berarti input nilai X. Nah, setelah itu apa yang menjadi kondisi percabangan? Nah, yang menjadi kondisi percabangannya itu adalah berarti yang ini, yang di sini. Berarti nilai X yang di if-nya ya, berarti nilai X lebih
besar dari 80. Berarti ditulis di sini nilai X-nya lebih besar dari 80. Kemudian akan menghasilkan output apa? Kalian lihat di sini, ketika nilai X-nya lebih besar dari 80, maka output yang dihasilkan adalah nilai A. Berarti kalian tulis di sini, output yang dihasilkan itu adalah nilai A. Kemudian programnya akan selesai. Nah, itu untuk menggambarkan flowchart-nya seperti itu. Itu untuk jenis atau bentuk percabangan yang pertama. Nah, sekarang ini ada jenis percabangan yang kedua, sama dengan yang tadi. Dia hanya menggunakan jenis if yang kedua, yaitu if else ya. Nah, kalian perhatikan di sini untuk atasnya di sini sama ya. Jadi saya akan copy dari sini saja biar tidak lama. Kita pilih duplikat. Nah, seperti ini. Kemudian kita keluarkan untuk yang if-nya, karena kita akan menggunakan jenis yang if then. Berarti kita masuk ke kontrol, kita pilih yang if then else di sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalian lihat, ini adalah program untuk menentukan sebuah bilangan yang dimasukkan adalah bilangan ganjil atau bilangan genap. Nah, seperti yang kalian sudah ketahui bahwa syarat untuk menentukan sebuah bilangan itu ganjil atau genap adalah ya, jika genap maka bilangan itu habis dibagi 2 atau tidak, sisa bagi dari bilangan tersebut adalah 0 ketika dibagikan dengan 2. Nah, di sini kita memasukkan perintah untuk sama dengan dulu ya. Berarti kita masuk ke operator di sini. Operator, kemudian kita berikan perintah sama dengan. Nah, baru kita masukkan logikanya ya. Jadi untuk menentukan sisa hasil bagi kemarin itu menggunakan perintah modulus. Berarti kita ambil ini untuk modulusnya. Nah, kita tempelkan di yang paling depan, berarti kita masukkan variabelnya. Jika sebuah nilai X ya, sebuah nilai X modulus 2 dibagikan dengan 2, maka sisa hasil baginya itu harus 0 ya. Karena untuk menentukan bilangan ganjil itu adalah bilangan genap, sebuah bilangan itu sisa hasil baginya 0 ketika dibagikan dengan 2. Nah, seperti ini. Baru kita tuliskan untuk outputnya. Berarti dia bisa bilangan ganjil ataupun bilangan genap kayak gitu ya. Nah, kita masuk ke ini, kita copy saja dari sini ya, yang saya nilai A kita masukkan ke sini, kemudian kita ganti untuk teksnya. Berarti di sini jika nilai X modulus 2 sama dengan 0, maka itu adalah bilangan genap. Jika sisa hasil baginya adalah 0, maka dia adalah bilangan genap, seperti itu. Nah, tetapi jika kita duplikat lagi untuk kondisi yang kedua. Nah, tetapi jika dia bukan bilangan genap, maka dia adalah bilangan ganjil, seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita coba. Kita masukkan sebuah bilangan di sini. Misalkan saya masukkan 4 ya. Saya masukkan nilai 4. Nah, ketika saya klik di sini, nah maka dia adalah bilangan genap. Kenapa? Karena 4 dibagi dengan 2 itu kan berarti 2 ya, dan sisa hasil baginya itu adalah 0, tidak ada sisanya. Nah, tetapi di sini jika saya masukkan nilai misalkan 5, saya masukkan nilai 5, maka hasilnya itu adalah bilangan ganjil. Kenapa? Karena 5 dibagi dengan 2 itu menghasilkan sisa hasil bagi 1, bukan 0. Makanya dia adalah bilangan ganjil. Nah, ini untuk fungsi if yang kedua ya, if else. Jadi bisa kalian perhatikan di sini ya, kalau yang pertama dia adalah kondisi tertentu, kemudian dia menghasilkan apa, tetapi kalau dengan bentuk yang kedua yang if else itu dia ada kondisi tertentu. Nah, dia akan menghasilkan perintah satu apa, kalau tidak dilaksanakan maka dia akan menuju perintah yang kedua. Nah, itu perbedaan antara penggunaan if then dan if then else, seperti itu ya. Nah, kemudian tadi ya, kalau kita ilustrasikan, maka
ketika saya memasukkan sebuah bilangan di sini ya, jadi ketika bilangannya itu dibagi dengan 2, sisa hasil baginya adalah 0, maka dia akan tercetak sebagai bilangan genap. Nah, tetapi jika sebuah bilangan itu kita bagikan dengan 2 dan menghasilkan sisa hasil bagi 1 atau 3 atau berapa kayak gitu ya, maka dia adalah merupakan bilangan ganjil. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk flowchart-nya, maka akan terbentuk seperti ini. Jadi, untuk memulainya kita tuliskan dengan simbol start, kemudian kita hubungkan dengan anak panah untuk input. Nah, inputnya berarti kan tidak, kita tadi diminta untuk memasukkan sebuah nilai ya, berarti kita tulis input nilai X, kemudian kita masuk kondisi percabangannya. Nah, kalian lihat di sini yang if-nya berarti yang ini ya, if-nya berarti yang hijau ini, berarti kita tulis kondisinya itu adalah ketika X atau nilai X kita bagi dengan 2, maka dia akan menghasilkan sisa hasil bagi berupa 0, atau kita tulis X mod 2 itu sama dengan 0. Nah, yang menjadi outputnya nanti berarti kan ada 2 di sini ya. Outputnya itu ada bilangan genap dan juga ada bilangan ganjil. Nah, di sini berarti kalian tulis untuk outputnya itu ada 2, ada bilangan genap dan juga ada bilangan ganjil. Kemudian kalian hubungkan, kalau dia menuju ke bilangan genap berarti dia kondisinya benar, kemudian kalau dia menuju ke bilangan ganjil berarti kondisinya itu adalah salah. Dan kalau sudah seperti ini menghasilkan output berarti programnya sudah selesai. Nah, seperti itu ya. Nah, demikian untuk penjelasan mengenai materi algoritma dan pemrograman percabangan. Terima kasih.